Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Mau tahu Tuhannya umat manusia sedunia apa enggak kalian? Iki Hmm? ada bantuin motor ah. Jadi seluruh umat manusia satu dunia ini tadi, Tuhan kalian itu orang-orang spiritual itu, orang-orang berilmu itu. Kenapa kok Satria Penyi Muhammad Rois ngomong seperti itu? Karena kalau ada orang sakit kan udah jelas mutlak atau nggak bisa dapati dokter, larinya sama dukun, kiai, bisu dan Buddha. Benar nggak itu? Nggak sama Tuhan kalian, nggak sama Bapak Allah kalian. Ini ya kan? Nggak sadar kalian? Masih keluar-keluar ngomongkan kitab. Jadi kitab apa tuh? Tuntunan-tuntunan macam apa? Dosa kalian buang ke akhirat, ke neraka jahanam. Mana ada neraka jahanam? Namanya dosa ya celaka. Jadi kalau selagi ada manusia-manusia seperti itu, ya kejoliman, kejahatan itu nggak tanggung-tanggung. Terus akan turun temurun terus. Zaman keemasan, zaman Sukaria, zaman Kalasuba itu seperti apa? Masa iya channel Satria Penyingit yang dibahas? Bukannya Satria Penyingit itu diturunkan buat apa? Untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan seluruh makhluk ini yang seperti apa caranya? Itu loh dibahas. Jadi kalian itu malah menyesatkan orang. Bahasa Satria Penyingit kepingin mercusuar dunia, kayak mana caranya supaya senang? Bukan berpikir kayak gitu. Akhirnya kalau yang ada di benak kalian itu hanya bertarung. Itu aku suul. Ya. Jadi kalian itu akan bertarung. Itu orang sehat tiba-tiba sakit, tarung ilmu, tarung gaib. Mau pergi mancing, cari dukun, cari kiai, biar along. Mau jadi lurah, mau jadi pejabat, cari dukun dulu, cari kiai dulu. Nampak kalau nggak punya Tuhan. Dibilang kalian ini beragama tak bertuhan, nggak percaya. Ini nampak nggak? Nggak nampak ya. Nanti di-upload aja situ. Ini orang Banyuwangi nih. Dukun-dukun istri Pak Ros nih. Ini yang penghancur umat manusia. Makanya Dajjal itu masuk ke dalam tubuh manusia, bisa pura-pura jadi dukun, bisa pura-pura jadi kiai, bisa pura-pura jadi pendeta, bisa pura-pura jadi bisu. Ya ini, ya sama. Yang buat carut marut di seluruh dunia itu ya orang-orang seperti ini. Selagi masih ada perguruan-perguruan kayak gini, nggak usah mimpi. Kalau bisa mercusuar dunia, kalau bisa bahagia negara kita ini, anak cucu kita nanti.
Dan orang ini nggak tahu sebelum istri Pak Roji nikah itu udah mau direncanakan kalau mau dikasih gaib penghancur alat vital itu. Makanya terawangan dukun itu hanya bisa baca pikiran orang. Kalau melalui jin orang halus ya orang halusnya yang diperintah. Kalau ilmu kebatinan ya bisa baca batin, ya kan. Itu akan turun turun. Padahal nggak ada untungnya. Apa untungnya sekarang? Kalau orang Jawa mampu nyerang gaib sama Pak Rois. Ini serangan-serangan yang diberikan sama Satria Penyengit Muhammad Rois sekarang ini. Itu cuma diketawain aja. Kayak yang nempel nyerang pinggang Pak Rois ini. Ini cuma ketawain aja. Karena Pak Rois punya Tuhan. Jadi yang suka ngancurkan rumah tangga orang, yang buat orang itu hidup gak nyaman, gak tentram, itu ya iblis masuk ke dalam tubuh. Jadi pelacur-pelacur itu karena dalamnya itu ada iblis. Makanya pelacur itu kalau disadarkan dibawa ke jalan yang baik, nggak boleh sama preman-preman, nggak boleh sama dukun-dukun itu. Preman yang didikan dukun, preman didikan kiai ini tadi. Makanya tanah Jawa yang mercusuar dunia apanya kalau nggak pelacur? Pelacur yang mendunia hanya orang Jawa, mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Ada pelacur orang Lombok, ada pelacur orang Bali, ada pelacur orang Papua, ada pelacur orang Batak. Yang mendunia nggak ada, ya orang Jawa yang ada. Makanya orang Jawa itu gambar-gambar ilmu, yang ilmu makrifat, yang ilmu Al-Quran, ya, yang ilmu tasawuf, yang ilmu kaji diri, tapi buktinya nol. Nggak ada buktinya sama sekali. Imam Mahdi Satria Penyengit mau diajak debat. Nggak bakalan kalian ketemu sama Satria Penyengit Imam Mahdi. Kau pikir jadi Satria Penyengit Imam Mahdi itu semudah membalikkan telapak tangan gitu, harus adu debat gitu. Satria Penyengit Muhammad Rois itu memiliki merpati susun 3. Bisa saya menolongmu, bisa saya nggak mau menolong. Kalau kalian bisa jumpakan memiliki langit, pintu langit, ya silahkan kalau bisa. Aku juga nggak menyuruh, aku juga nggak menyuruh. Yang kesasar juga kalian, yang tersiksa juga kalian, bukan aku. Sama kayak aku mau sholat, itu urusanku sama bapak ibuku. Bapak ibu siapa? Ibu bumi bapak kuasa yang menguasai raga jiwaku. Bukan aku dipaksa sama ibu bapakku untuk menyembah dia, tidak. Karena aku butuh sama dia. Makanya aku menyembahnya. Kalau kalian bisa menyembah sama ibu bapakmu, sama Gusti Allahmu, ya silahkan. Apa? Jadi coba ora.
Jadi alurnya itu udah ada masing-masing. Gak mungkin Satria Penyingit mau nyembah-nyembah manusia. Yang butuh itu manusia membutuhkan Satria Penyingit. Bukan Satria Penyingit membutuhkan manusia. Sama kayak aku. Bukan Allah itu membutuhkan aku yang membutuhkan Allahku. Makanya Gusti Allah, Satria Penyingit, dewa, baru manusia. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kalian bisa ngerubah ini ya silakan. Kalau bisa, kalau aku nggak bisa. Aku mau ngomong kayak gini apa? Aku cuman kasihan kalau kalian itu ditipu daya sama kiai dan iblis, ditipu daya sama tulisan Arab. Kalian gembar-gembar ngomongin hadis, ngomongin Al-Quran, dosa dibuang ke akhirat, ke neraka jahanam. Padahal dosa jelas. Contohnya kaum laki-laki berbuat maksiat, dosa-dosanya bunuh anak kandung sendiri yang jadi anak itu air mani, bukan air susu. Di mana neraka jahanam? Ya kalau manusia udah dirasuki iblis atau dajjal kayak kalau orang-orang IKN, ya, kayak orang-orangnya IKN Kesatria, Kesatria Nusantara, itu udah dikuasai dajjal semuanya. Makanya dia nggak ngerti akhir zaman itu seperti apa, zaman keemasan itu seperti apa. Perbuatannya melenceng semua, ngerokok apa perempuan, nah itu udah jelas pelacur. Kalian mau ngikuti pelacur, jadi binatang lah kalian semua.